Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di belakang saya udah ada beberapa yang ada di polybag. Ini yang baru umur sekitar 1 bulanan lebih. Ini kita ada beberapa yang kita nanam di polybag. Tapi saya nggak akan ngebahas yang itu. Kita akan ngebahas kenapa yang kita tanam di polybag porang kita seperti ini. Ini yang kita akan bahas, oke. Kita tanam dari bibit katak mini yang ukuran 500 per kilo. Kita kemarin tanam di sini, ini umurnya baru 1 bulan, 1 bulan lebih. Nah, sebelum kita bahas, sebaiknya jangan lupa subscribe dan like dan komen di bawah ini, biar kita lebih semangat untuk membuat video-video atau tutorial-tutorial berikutnya. Nah, yang akan kita bahas, kenapa tanaman porang kok daunnya seperti ini di dalam kita tanam di polybag. Yang lain juga enggak subur-subur. Subur-subur. Ini sekitar ada 1000 polybag. Nah, terus kenapa ada yang seperti ini daunnya? Yuk kita bahas. Oke teman-teman, ini yang akan kita bahas, kenapa tanaman porang bisa seperti ini. Yang pertama, tanaman porang itu sangat sensitif kepada cuaca. Nah, yang kemarin kita ini tanam dari katak mini. Nah, kenapa jadi seperti ini? Khususnya untuk para pemula harus lebih hati-hati, karena tanaman porang ini sebenarnya sangat sensitif terhadap cuaca. Nah, kenapa bisa begini? Karena sekarang kita waktu tanam di bulan Juni, cuaca sangat panas. Kita tanam di musim kemarau, cuaca sangat panas, dan kita ditaruh di tanpa naungan atau di lahan terbuka tanpa ada naungan sama sekali. Panasnya sebelumnya kita tanam, kita taruh di situ, di sini nggak ada naungan sama sekali. Akibatnya panas, dan si daun-daun ini dia akan menguning, lalu daun-daunnya akan terbakar seperti ini teman-teman. Ini daunnya akan menguning terus terbakar. Nah, buat teman-teman semua, alangkah lebih baiknya kita tanam di atasnya harus ada naungan, atau kita pakai paranet atau jaring-jaring seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, kita di atasnya harus menggunakan paranet atau teduhan, jangan sampai langsung terkena sinar matahari. Akibatnya bisa kayak gini, terbakar. Nah, yang kemarin kita
Ini kita taruh di sini, dan di atasnya nggak ada naungan, nggak ada paranet atau jaring, makanya si porang bisa kebakar atau daunnya layu. Nah ini teman-teman, dan usahakan di sini harus selalu lembab, kita selalu siram setiap hari. Meskipun ini kita siram setiap hari karena di atasnya nggak ada naungan atau nggak dikasih teduhan, dia kalau panas begitu sangat menyengat, dia akan terbakar seperti ini teman-teman. Dan alangkah lebih baiknya buat para pemula, di atasnya harus pakai naungan atau pakai jaring, pakai paranet. Tapi tidak apa-apa teman-teman, meskipun begini dia akan tetap hidup. Nah nanti dia akan muncul tunas kedua, dan tunas pertama ini dia akan mati. Contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman. Di tunas pertama dia kebakar atau kepanasan, dan daunnya akan seperti ini teman-teman, pada layu. Nah daunnya seperti ini, dia tidak apa-apa teman-teman, karena dia akan tetap hidup, karena nanti tunas kedua akan muncul. Nah tunas kedua dia akan sehat seperti semula. Ini teman-teman, ini tunas keduanya. Jangan kita bongkar, kita biarin saja, karena akan muncul tunas kedua. Nah, tunas pertama ini dia akan sendirinya akan mati sendirinya, terus muncul tunas kedua. Nanti akan muncul lagi tunas ketiga dan keempat, tergantung tumbuhannya. Nih seperti ini teman-teman. Hati-hati aja buat para pemula, tanaman porang itu tak segampang kita bayangkan, karena dia selalu sensitif terhadap cuaca, sensitif terhadap panas. Jadi sebaiknya buat teman-teman atau petani pemula, ini seharusnya kita tanam di bawah naungan. Kalau yang MDPL nya masih di bawah 150 atau 100, kita harus pakai naungan. Buat porang itu dia tumbuhnya nggak serentak, kita tanam ini di hari yang sama. Dan ini juga ada yang ini baru segini, dan ini udah ada yang besar, ini udah muncul kataknya ini. Dan kalau udah begini, solusinya gimana? Adalah kita taruh di tempat yang di bawah naungan, kita kasih jaring atau paranet di atasnya, dia akan aman sebelum kita pindah ke lahan. Karena kemarin kita belum musimnya, meskipun katak nggak mengenal musim, kita taruh di polybag, tapi musimnya sangat panas. Nah,
Jadi sebaiknya kita harus pasang paranet atau jaring di atasnya seperti itu. Nah, ya, kita pakai menggunakan jaring, nah, teman-teman, dan lakukan penyiraman setiap hari 1 kali biar tanah selalu lembab. Kita biarkan saja seperti ini ya teman-teman. Mungkin segitu video dari saya. Jangan lupa share ke teman-teman biar kita saling berbagi ilmu, dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih.